nggak masuk? Ada. Baik, Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Yang pertama ada Mbak Rosli. Tidak hadir. Kenapa? Oh ya. Mbak Erawati. Bima Alfa. Hadir. Amalia. Hadir. Arum Cahya. Hadir. Rasela. Sakit. Hidayat. Hadir. Yosua. Hadir. Jasmine Carla. Sakit. Halim. Hadir. Ahmad Yasir. Hadir. Aneka Putri. Hadir. Hani Nur Safitri. Siti Andita. Lagi lomba. Devi Iklima. Hadir. Asnaul Aziza. Hadir. Emiria. Hadir. Latifatul Zahra. Hadir, Bu. Januar Ade. Hadir. Tegaraka. Baik, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan dan yang ikut lomba tadi semoga diberikan hasil yang baik. Nah, kali ini karena di minggu sebelumnya kalian kan sudah menyelesaikan bab 3. Nah, kali ini kita masuk ke bab 4 dengan submateri pertama yaitu menemukan tema dan pesan dalam cerpen yang menginspirasikan pengubahan puisi. Nah, dengan tujuan pembelajaran, peserta didik nantinya akan mampu menemukan tema dan pesan dalam cerpen yang menginspirasikan pengubahan puisi. Sebelum itu, Ibu ada kata-kata motivasi, siapa yang ingin membacakan? Mbak Arum, silakan. Setiap hari adalah halaman baru dalam buku kehidupan kita. Apa yang kita tulis hari ini akan membentuk cerita kita di masa depan. Jangan takut untuk bermimpi besar dan berusaha keras untuk mewujudkannya. Ingat, kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Tepuk tangan untuk Mbak Arum. Terima kasih. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan sedikit di sini. Pembelajaran kita kali ini menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana Ibu nantinya akan memberikan LKPD berupa permasalahan yang nantinya akan kalian diskusikan secara kelompok. Nah, Ibu di sini ada pertanyaan tematik. Yang pertama, pernahkah kalian membaca puisi? Jika pernah, sebutkan judul puisi dan tema yang diusung oleh penulisnya. Saya, Bu. Oke, Mbak Asnaul, apa tuh? Saya pernah membaca puisi yang berjudul Aku Ingin karyanya Pak Sapardi Djoko Damono. Jadi puisi itu temanya tentang pengorbanan, yang dimana cinta yang tulus itu melibatkan kesediaan untuk memberikan dan berkorban untuk orang yang dicintai. Baik. Lalu apa sih cara Mbak Naul untuk mengenalkan puisi tersebut pada orang lain? Mungkin gini ya, Bu, memberikan informasi kepada teman-teman, terus habis itu juga merekomendasikan kalau puisi itu bagus banget gitu. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Naul. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari selama 2 jam pelajaran ini? Yang pertama itu nanti Ibu akan menjelaskan mengenai definisi, langkah-langkah pengubahan puisi, pembahasannya, lalu terakhir ada kesimpulan. Di sini Ibu ada contoh dari cerpen. Bu minta kalian membacakan satu paragraf mulai dari Mbak Arum. Di cerpen Lentera di Malam Gelap. Di sebuah desa kecil yang tenang tinggal seorang gadis bernama Sari bersama ibunya yang sakit-sakitan. Setiap malam Sari tetap menyala lentera tua di jendela rumahnya agar sang ibu bisa terus merasa hangat dan nyaman walau dalam gelapnya malam. Lanjut Mbak Arum. Sari mengorbankan waktu bermain dan belajarnya untuk mencari bahan obat dan air hangat demi merawat ibu. Kadang lelah memenuhi tubuhnya, tetapi cinta yang ia miliki tak pernah pudar. Suatu malam, angin kencang memadamkan lentera tua itu. Sari panik, tapi tanpa ragu ia berlari ke dapur, mengambil korek api dan menyalakannya kembali. Lentera itu kembali menyala, menerangi wajah ibu yang tersenyum lembut. Di saat itulah Sari tahu, cintanya mampu menjadi lentera di tengah gelapnya dunia. Pesan dari cerpen ini
kasih Mbak Arum, Mbak Naul, dan Mbak Halim. Nah, di sini kan teman-teman kalian sudah membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Lentera di Malam Gelap. Nah, di sini ada yang tahu nggak tema dari cerpen ini itu apa? Saya Bu, Oh ya, pengorbanan dan cinta tanpa syarat. oke, bagus. Lalu ada yang tahu nggak pesan dari cerita pendek ini itu apa? Tahu Bu, Ya, Mbak Iva? cinta sejati adalah pengorbanan dan menerima dengan tulus. Ya, benar. Terima kasih Mbak Iva. Tepuk tangan Mbak Iva. Nah, di sini untuk pembubahan puisi itu kita perlu yang namanya tema dan juga pesan. Nah, tema dan pesan ini yang nantinya akan kalian ubah menjadi sebuah puisi. Selanjutnya, cerpen yang telah kalian baca ini akan kalian ubah menjadi sebuah puisi. Di sini ada yang ingin membacakan puisi Lentera Cinta ini? Mas Yosua, silahkan Mas Yosua. Oke. Puisi Lentera Cinta. Dalam gelap malam yang sepi, kau nyalakan lentera di hati. Pengorbananmu tanpa henti, menerangi jalan tanpa pamrih. Tiada lelah menyambut pagi, cinta tulus yang kau beri, hangatkan jiwa yang sepi. Lentera hidup yang abadi, terangi gelap tanpa gelap. Dalam jiwa kau jadi peluk. Cinta tanpa syarat kau terus bersinar sampai waktu mendesak. Tepuk tangan untuk Mas Yosua. Baik, lanjut ke pembelajaran. Kali ini Ibu akan memberikan kalian LKPD secara berkelompok. Kelompok kali ini itu berisi 4 sampai 5 orang. Nah, di sini Ibu akan membagi LKPD-nya terlebih dahulu. Ini, jadi kelompoknya satu baris. Nah, Ibu akan memberikan instruksi pengerjaannya. Nah, yang pertama di sini kan ada cerita pendek. Nah, nantinya yang harus kalian tentukan pertama kali yaitu tema dari cerita pendek ini. Lalu selanjutnya kalian harus menemukan pesan dari cerita pendek ini. Setelah kalian menemukannya, kalian ubah tema dan pesan tersebut menjadi sebuah puisi. Bisa dipahami? Bisa Bu. Baik. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Baik Bu. 15 menit dimulai dari sekarang. Jika ada kesulitan bisa angkat tangan ya. Baru jangan diem-diem saja. Ini lagi ngerjain loh Bu. Kok dimarahin tau? Ibu galak. Iya. Iya, nih. Gitu di sini. Iya. Sudah selesai, anak-anak? Memang ini sudah
kalian buat. Mulai dari kelompok 1 dipersilakan maju. Nah, ini harusnya Iya. Pelukan abadi. Di ruang kecil penuh sunyi, ibu menatap jendela. Wajah penuh cerita, lelah dan cinta yang setia. Jejak ayah mengukir hangat di kenangan yang abadi. Anak-anak dewasa menapaki jalan sendiri. Setiap pagi, senyum ibu menari menghadang sepi. Tangan yang dulu digenggam, kini tegar berdiri. Kasihnya pelita malam yang tak pernah reda. Sinar cinta yang tak kekang oleh waktu yang tenggelam. Ketika tubuh lelah mulai merunduk, anak-anak berkumpul dalam pelukan hangat. Rasa sayang mengalir penuh. Pelukan terakhir bukanlah akhir, melainkan janji bahwa cinta orang tua abadi dalam hati terpatri. Kehadiran orang tua adalah karunia terindah. Syukur dan cinta menyatu dalam setiap nafas. Menghargai mereka, memberi makna hidup sejati. Dalam pelukan kasih kita temukan arti. Oke, baru dari cerpen yang bakal kalian diskusikan, apa tema dan pesan dari cerpen tersebut? Temanya cinta dan pengorbanan orang tua. Oh baik, betul. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Arum. Sampai sudah bagus ya untuk Mbak Arum dan kelompoknya. Silakan. ini dikumpulkan Oh iya dikumpulkan. Terima kasih ya. sama. Selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilakan. Tema dan pesan perjalanan masa remaja dan persahabatan. Judul puisi Kenangan Alif di SMA. Kenangan. Gelora SMA penuh cerita, Rina melangkah dengan hati yang terbuka. Semangat dan cemas bersatu padu, mimpi menanti di ujung pelajaran yang baru. Tawa teman menghiasi ruang waktu, persahabatan tumbuh dalam pelukan waktu. Kok aja? Guru sabar memberi arah dan jarak, mengajarkan bahwa jatuh cinta bukan sebab mengalah. Ujian datang silih berganti menguji tekad, namun hati bersama tetap menjaga semangat. Pesta kelulusan, air mata dan senyum bersatu menyambut hari esok penuh harapan baru. Sudah cukup bagus ya teman-teman. Oke Mbak Devi, untuk tema dan pesannya apa tuh Mbak Devi? Tema dan pesannya itu perjalanan masa remaja dan persahabatan. Betul. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Devi dan teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang tema dan pesan, yaitu perjuangan dan makna kehidupan. Iya. Puisi, jejak kehidupan.
Di tengah riuh kota yang tak henti berdetak, budi melangkah, tenang menembus badai manusia. Hidup bukan sebatas mengejar bayangan mimpi, tapi mencari makna dalam setiap helai waktu yang terlewati. Keramaian bukan alasan menyerah dan hilang asa, namun sebuah pelajaran sabar tersirat di udara. Senja yang tersekat di sela kesibukan menjadi kekuatan yang tersembunyi dalam keheningan. Tantangan adalah guru yang setia mengajar. Luka menjadi pelajaran, bukan sekadar perut yang menganga. Harapan hadir sebagai cahaya kecil nan abadi, membimbing langkah jiwa yang tak pernah berhenti bermimpi. Hidup berliku, namun penuh arti. Dengan tekad dan hati yang selalu berseri, perjalanan itu indah untuk dijalani. Dalam setiap jejak, kisah bermakna tertulis. Mbak Iva tadi. Perjuangan dan makna kehidupan, Bu. Baik, silakan bisa duduk kembali. Tepuk tangan untuk Mbak Iva dan kalian semua. Nah, sudah cukup bagus ya dari jawaban-jawaban hasil diskusi kalian menjadi sebuah puisi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai definisi. Cerita pendek atau cerpen merupakan bentuk prosa yang menyampaikan kisah dengan karakter, plot, dan tema tertentu. Ketika mengadaptasi sebuah cerpen menjadi sebuah puisi, penting untuk menemukan tema dan pesan yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya langkah-langkah mengubahkan puisi lewat cerpen, yaitu yang pertama adalah memahami tema dari cerpen, yang selanjutnya adalah menentukan pesan dalam cerpen, lalu yang terakhir adalah mengadaptasi tema dan pesan tersebut hingga menjadi puisi. Contohnya misal jika tema cerpen adalah perjuangan seorang ibu, nah pesan yang ingin disampaikan bisa berupa cinta dan pengorbanan seorang ibu dan kekuatan yang tak terhingga. Nah, dalam puisi kita bisa menggunakan imaji tentang kasih sayang, pengorbanan, dan juga ketahanan. Nah, dari hasil pembelajaran kita kali ini, Ibu ingin tanya kepada kalian, apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Menyenangkan. Baik, apakah kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan? Mengerti. Apakah model pembelajaran yang Ibu gunakan menyenangkan? Menyenangkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah menemukan tema dan pesan dalam cerita pendek untuk pengubahan puisi adalah proses yang memerlukan pemahaman mendalam tentang cerita. Dengan memahami tema dan pesan, kita dapat menciptakan puisi yang lebih bermakna dan menyentuh. Nah, itu saja untuk pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat membawa berkah untuk kita semua dan masuk ke dalam otak kalian. Nah, untuk materi selanjutnya kita nantinya akan membahas mengenal unsur-unsur puisi. Nah, mungkin segitu saja ingin Ibu sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan membaca hamdalah. Alhamdulillah.